Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Wiwapulian dengan NPM 1804041116 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas ujian komprehensif dengan dosen penguji Ibu Hermanita. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai rancangan bangun ekonomi makro dan mikro pada Islam. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan, sedangkan pada ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian hanya pada bagian kecilnya. Ekonomi makro dan ekonomi mikro merupakan bagian dari ekonomi teori yang bertugas dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi dan selanjutnya merumuskan hubungan dalam hubungan ekonomi. Yang kedua, struktur pasar dan persaingan harga, di mana struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, serta keragaman produk dan sistem distribusi dan penguasaan pasar. Persaingan harga pasar adalah persaingan dalam menentukan harga barang dagangan yang dilakukan oleh pedagang sebagai upaya untuk merebut pasar dan memukul pesaing dagangnya. Struktur pasar terbagi menjadi 4, yaitu persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Dan selanjutnya mengenai perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil. Contohnya seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan, dan lain sebagainya. Ekonomi mikro berupaya menemukan faktor-faktor apa yang menjadi kontribusi dari sebuah keputusan dan apa dampak pilihan ini terhadap pasar umum. Sedangkan ekonomi makro merupakan studi holistik tentang struktur, perilaku, kinerja, proses, pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Ekonomi makro berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto atau GPD negara, ekspektasi, inflasi, dan inflasi, pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintah atau kebijakan fiskal, pengangguran, dan kebijakan moneter. Sedangkan garis besar ekonomi mikro dan makro sebenarnya mengeksplorasi elemen yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan utamanya ialah ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu di tingkat konsumen, meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi. Ekonomi makro dan mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang jangka pendek dan jangka panjang serta siklus bisnis. Dan selanjutnya mengenai perkembangan teori makroekonomi. Teori ekonomi makro ini dipelopori oleh John Maynard Keynes, karena itu pengikut teori ini disebut dengan Keynesian. Berkebalikan dengan asumsi para pengusung teori ekonomi mikro, kaum Keynesian beranggapan bahwa struktur pasar memiliki kecenderungan yang monopolistik dengan informasi asimetris dan tak sempurna. Input dan output yang dijadikan pertukaran juga beragam atau heterogen. Keynesian juga berasumsi bahwa uang tidak hanya dapat dianggap sebagai alat transaksi saja, namun uang juga dapat dimanfaatkan sebagai alat penyimpan nilai. Dengan demikian, uang sangat mungkin digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui tindakan yang spekulatif. Dari serangkaian asumsi di atas, mereka bersepakat pada ekonomi makro berpandangan bahwa peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal.
Selanjutnya adalah masalah utama dalam perekonomian. Ada beberapa masalah dalam perekonomian, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, ketidakstabilan perkembangan ekonomi, yang ketiga, masalah pengangguran, yang keempat, masalah inflasi, dan kelima, masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi, keenam adalah masalah ketidakseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. Dan ada indikator makroekonomi, di mana indikator ekonomi merupakan data ekonomi yang biasa merujuk pada statistik skala ekonomi makro dari waktu ke waktu. Indikator ekonomi memiliki banyak jenis, contohnya seperti produk domestik bruto atau PDB dianggap sebagai indikator utama kinerja ekonomi makro. Yang kedua adalah inflasi, di mana inflasi sering digunakan oleh analisis keuangan untuk mengatur atau mengetahui kondisi ekonomi di sebuah negara. Yang ketiga adalah suku bunga kebijakan dalam melaksanakan berbagai kebijakan moneter dan memberikan kontrol yang signifikan terhadap perekonomian dalam suatu negara. Yang keempat adalah tingkat pengangguran terbuka, di mana data pengangguran khususnya terbuka juga bertindak sebagai salah satu faktor untuk mengukur sentimen investor. Data pengangguran terbuka juga digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan konsumen dalam sebuah negara. Yang kelima adalah cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan indikator moneter yang sangat penting, yang menunjukkan kuat atau lemahnya fundamental perekonomian dalam suatu negara. Selain itu, cadangan devisa dalam jumlah yang cukup merupakan salah satu jaminan tercapainya stabilitas moneter dan perekonomian makro dalam sebuah negara. Yang keenam adalah nilai tukar uang. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang asing lain. Untuk negara dengan perekonomian terbuka, nilai tukar uang adalah variabel ekonomi penting. Pergerakan dalam nilai tukar mempengaruhi keputusan individu, bisnis, dan pemerintahan. Tujuan kebijakan makroekonomi adalah menciptakan lapangan pekerjaan, produksi dalam negeri yang tinggi, ekonomi yang stabil, serta neraca pembayaran yang seimbang dan pendapatan penduduk yang merata. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal, di mana pemasukan dan pengeluaran suatu negara adalah hal yang diatur dalam kebijakan ini, di mana pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pundi pendapatan negara lainnya adalah berasal dari non-pajak seperti lelang, denda, pemberian negara lain, dan gratifikasi. Yang kedua adalah kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur sebanyak-banyaknya dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran, di mana fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Adalah wajar jika saat ini rata-rata perusahaan membutuhkan ahli dalam sebuah ilmu ekonomi. Selanjutnya adalah uang dalam perspektif ekonomi Islam. Uang dalam ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat flow konsep, bukan stok konsep. Uang harus selalu mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dalam ekonomi, karena uang adalah public good, tidak mengendapkan menjadi milik pribadi dalam bentuk private good. Selanjutnya adalah pengertian dan sejarah uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologis, uang berasal dari kata al-naqdu nukut. Pengertiannya adalah beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Jadi kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa.
Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tingkat tiap barang dan tenaga. Selanjutnya adalah kriteria dan fungsi uang, di mana fungsi uang secara umum adalah uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dan barang lainnya, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suku komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digunakan sebagai riba fadl yang dilarang dalam Islam. Dan selanjutnya adalah jenis uang, di mana jenis-jenis uang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah uang komoditas, di mana uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan sebagai uang. Selanjutnya adalah uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sebuah sejarah uang. Kita sudah mengenal sebagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Yang ketiga adalah uang kertas, di mana uang kertas juga digunakan sebagai pada awalnya adalah dalam bentuk banknot atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknot ketika ada permintaan, karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak. Masyarakat umumnya menerima uang kertas itu sebagai alat tukar. Dan teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional menurut para ahli sebagai berikut. Selanjutnya mengenai konsep uang dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan, di mana uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadinya kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmahnya dilarang menimbun uang. Selanjutnya adalah time value of money dan economic value of time, di mana time value of money atau yang sering disebut oleh para ekonomis sebagai positive prevention menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibandingkan nilainya di masa depan. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of time adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu finance. Dan selanjutnya mengenai kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, di mana kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak bergantung pada suku bunga bank, sehingga secara tidak langsung terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya menekan pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang, akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan yang stabil. Selanjutnya adalah definisi dan konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Adapun konsep kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal termasuk dalam salah satu kebijakan rangka pengendalian keseimbangan makroekonomi dan berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan kondisi perekonomian negara dengan jalan mengubah penerima dan pengeluaran dalam pemerintahan. Instrumen moneter konvensional dalam Islam. Instrumen kebijakan moneter Islam terdapat dalam 3 mazhab, yaitu yang pertama mazhab Iqtisaduna dari Bakir As-Sad,
Dan yang kedua adalah mazhab mainstream dari Dr. Umar Chopra. Yang ketiga adalah mazhab alternatif atau analitis kritis dari Dr. A. M. Cloudry. Aplikasi instrumen moneter Islam. Yang pertama dari Sudan. Instrumen moneter yang digunakan oleh moneter Sudan adalah dalam operasionalnya yaitu reserve requirement, bank-bank komersial, dan plafon kredit dan lain-lain. Dari Iran, instrumen moneter yang dipakai oleh otoritas moneter Iran yaitu reserve requirement ratio, adjusted open market operation, dan discount rate dan credit clearing. Dari Indonesia, instrumen moneter yang dipakai oleh otoritas moneter Indonesia yaitu giro wajib minimum, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, dan sertifikat wadiah Bank Indonesia, dan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam telah ada sejak ajaran Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak tekan daripada kebijakan fiskal Islam adalah pada instrumen zakat, infak, dan sedekah, dan wakaf, lalu kemudian pajak ditetapkan sebagai pelengkap instrumennya. Definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian dalam sebuah negara ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran dalam pemerintahan. Bentuk-bentuk kebijakan dalam fiskal. Yang pertama, kebijakan penstabil otomatik. Yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner, kebijakan anggaran berimbang, kebijakan anggaran defisit, kebijakan anggaran surplus, dan kebijakan anggaran dinamis. Selanjutnya mengenai konsep dan definisi Baitul Mal. Konsep Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Jadi Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak al-jihad yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat al-makan untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Yang selanjutnya adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagai lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai oleh pemerintah adalah membayar gaji para pegawai negeri pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Selanjutnya adalah tafsir ayat dan hadis ekonomi. Penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli bagi hasil dan sewa. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli adalah kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad dari jual beli antara lain akad murabahah, akad salam, akad istisna. Dan bagi hasil adalah akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad mujaroah, akad musaqah. Sedangkan dalam sewa adalah ijarah dan IMBT. Ayat dan hadis perintah mencari nafkah terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarkanlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di mana artinya tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri atau bekerja, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usaha tangannya sendiri, menurut hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua adalah ayat dan hadis tentang sewa ijarah dan gadairan.
di mana diwajibkan atas kalian jika tanda-tanda kematian telah mendatangi kalian, jika meninggalkan kebaikan atau meninggalkan harta yang banyak, maka kami wajib untuk berwasiat. Al-Baqarah ayat 283. Dan selanjutnya adalah tiap-tiap diri bertanggung jawab bertahan atas apa yang telah diperbuatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar menyewa atau mengupah seseorang petunjuk jalan yang mahir dari Bani Ad-Dail, kemudian dari Bani Abdul bin Adi. Selanjutnya adalah ayat dan hadis tentang wadiah, syirkah, dan mudarabah. Wadiah: jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagai kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikannya, dan hendaklah ia bertakwakal kepada Allah. Syirkah: dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagia mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surat Sad ayat 24. Selanjutnya adalah mudarabah: apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat dan hadis tentang harta dan cara mendapatkannya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 41, yang mana berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Artinya, sebaik-baiknya harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang baik. Cara mendapatkan harta adalah dengan cara bekerja, bertransaksi, atau warisan. Yang ketiga adalah manajemen keuangan syariah. Yang pertama, konsep nilai uang atau time value of money dan economic value of time, di mana time value of money adalah konsep yang menerangkan bahwa nilai uang pada saat sekarang lebih berharga jika dikompresikan di masa yang akan datang, sehingga dengan waktu yang terus berjalan, nilai nominal uang harus ditingkatkan agar nilai realnya sama. Konsep ini menganggap bahwa nilai uang harus selalu bertambah, atau konsep ini tidak peduli dengan cara-cara untuk menambah nilai uang tersebut. Maka dari itu konsep ini sangat identik dengan riba. Economic value of time adalah konsep yang menyatakan waktu, khususnya yang produktif, akan menghasilkan dan menambah nilai ekonomi. Dengan konsep ini, maka jika ingin menghasilkan dan menambah nilai ekonomi, maka kita harus memanfaatkan waktu sebaik dan seproduktif mungkin. Yang B, hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dan aktivitas. Rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Rasio keuangan sangat banyak jumlahnya dan setiap rasio mempunyai kegunaan masing-masing. Bagi investor, ia akan lebih rasio dengan penggunaan yang paling sesuai dengan analisis yang akan ia lakukan. Return resiko dan portofolio investasi return. Return atau pengembalian merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa return adalah suatu pengembalian hasil yang diperoleh oleh investor pada target waktu nanti dari proses kegiatan menginvestasikan sebagian dananya pada saat itu. Risiko menjelaskan bahwa risiko adalah perbedaan antara pengembalian yang diharapkan dan hasil aktual. Secara spesifik,
mengacu pada kemungkinan realisasi retur aktual lebih rendah dari retur minimum yang diharapkan. Retur minimum yang diharapkan seringkali juga disebut sebagai retur yang diisyaratkan atau required rate of return. Portofolio investasi. Portofolio investasi adalah kumpulan investasi yang dimiliki oleh suatu institusi ataupun perorangan. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti obligasi, reksadana, properti, saham, dan instrumen investasi lainnya. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun dan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.